Masyarakat Kedu, Temanggung memanfaatkan semut rangrang sebagai sumber pendapatan yang menjanjikan. Perburuan rangrang dimulai dengan membalurkan tubuh dengan tepung sagu. Cara ini sangat efektif untuk menghindari serangan koloni rangrang yang bisa terdiri dari ribuan semut. Berarti harus pakai juga? Benar? Benar. Kalau kena... Saya fobia sama semut rangrang sebenarnya, tapi kita lihat lah. Kata Bapak kalau misalnya pakai tepung seperti ini nggak nempel, nggak digigit. Silakan Pak, saya tunggu di bawah. Habitat rangrang adalah kawasan hutan atau perkebunan yang masih memiliki pohon tinggi berdaun lebar. Di habitat ini, rangrang mudah membangun sarang dan membesarkan koloninya. Letak sarang juga relatif tersamar dari incaran predator burung. Sarang biasanya berada di ketinggian untuk menghindari pemangsa lainnya. Pohon yang sering menjadi sarang rangrang adalah jenis pohon sonokeling dan pohon mahoni. Dulu perburuan rangrang dilakukan saat musim kemarau, ketika sarangnya berukuran besar dengan jumlah kroto yang banyak. Kini akibat tingginya permintaan, rangrang diburu hampir sepanjang musim. Kroto atau anak rangrang akan dijual ke penggemar burung, sementara induknya akan dijual ke tempat budidaya. Nah, jadi memang seperti ini caranya. Jadi begitu sudah ambil lodongnya, dibongkar, nah langsung dipisahkan. Yang diambil dibawa pulang tuh krotonya aja. Nah pokoknya jadi sekarang kroto ini sendiri memang banyak yang cari. Nah seperti ini pencarian di alamnya langsung, tapi ada juga budidayanya. Nah habis ini saya mau lihat ke budidayanya. Seperti apa? Lokasi budidaya rangrang terdapat di Desa Grogol Kedu, Temanggung. Budidaya ini memberi kesempatan rangrang di habitatnya untuk berkembang biak. Rangrang adalah semut berukuran besar dalam famili Ossophilia. Dikenal sebagai semut penganyam karena kemampuannya membuat sarang di alam bebas. Di dunia ada dua kelompok besar rangrang, yaitu rangrang Asia dan rangrang Afrika. Rangrang adalah binatang teritorial yang akan menyerang apapun yang mengganggu wilayahnya. Ini proses mau dipanen yang dibudidaya. Kalau misalnya lihat, ada berapa rumah? Hitung rumah ya? Hitung toples ya Mas ya? Sekitar 65-an. Oke, yang mau dipanen itu sekitar 65 toples. Caranya begini. Nah sebenarnya juga pasti bingung kan kenapa di dalam rumah semut-semutnya, yaitu karena kalau misalnya di luar suhu ya. Suhunya kalau di rumah juga bisa kita contoh di alam. Nah, di alam itu sekitar 25 sampai 28. Kalau di rumah juga kita bisa bikin seperti itu asalkan ada sirkulasi udara lancar. Betul. Saya sih kebayangnya kalau misalnya tinggal kayak gini kan banyak suara burung, suara ayam. Kalau di luar dia habis kali dipatokin ayam ya. Betul, ayam itu sangat senang sekali dengan rangrang. Rangrang memiliki karakter menjaga koloni yang luar biasa. Dalam kondisi terdesak, sang induk akan fokus dalam menyelamatkan anak-anaknya dari pengganggu. Harga rangrang per kilogram di pasar bisa mencapai lebih dari Rp100.000. Pasar utama kroto adalah kota-kota besar termasuk Jakarta. Oke. Tuh, ada lapis-lapis itu, nah itu tuh rumahnya tuh. Ini dia berapa lama nih bikin sarang sampai segede gini? Sarang seperti itu kurang lebih kalau gulanya diperbanyak, itu sekitar 5 sampai 6 hari. Kelihatan kan ada layer-layernya nih, ada lapis-lapisnya. Nah jadi memang ini berhasil nih budidaya ini, karena nggak mungkin sih kalau kita mau cari makan. Ini khusus untuk pakan burung ya? Mancing bisa. Terus terutama pakan burung. Pakan burung. Tapi kalau untuk makan burung nggak mungkin sih kayaknya kita setiap mau ngasih makan burung cari ke alam, cari ke alam. Nah ini, ya ini solusinya. Ini berarti yang dia, ini kroto-krotonya juga nih ya? Ya, yang kecil-kecil seperti komedo,
Itu kroto paling awal. Kroto yang umurnya sekitar... Kalau yang udah agak besar, ini udah tinggal menetas saja? Iya, itu sekitar umur 13 harian. 13 hari, di umur 14 sampai 15, dia sudah mulai menetas. Oke, pokoknya kalau misalnya budidaya ini, kenapa saya bilang berhasil? Kalau makannya banyak, dalam waktu 3 hari sudah bisa panen. Banyak banget semut. Kenapa ditepungin? Jadi dia itu memperlambat dia ya, benar ya? Semut ini untuk naik ke atas lagi. Bayangkan kalau misalnya ini tanpa adanya tepung, kita nggak jadi panen, tapi malah sibuk ngusir dia. Ngusir semut ini di tubuh kita. Tapi ini lihat nih, dia udah ini nih, udah tumpuk-tumpukan, udah mau naik-naik sampai atas ya. Jadi yang mau kita masak nanti ini sama saya ditunggu ibu-ibu itu ada khasiat obatnya. Betul. Obat apa? Tensi, terus menormalkan gula darah, terus nanti untuk stamina juga. Nah, kemarin juga Simbah juga untuk mengobati stroke, pasca stroke-nya. Oke, abis ini pokoknya mau nyobain makanan olahan dari ini. Ngerang. Kroto baik untuk dikonsumsi karena kandungan proteinnya lebih dari 53%. Nah, ini yang saya bilang kita mau bikin olahan khas dari sini, tapi ada krotonya. Jadi bukan terbuat dari kroto, ada krotonya. Nah, ini kita mau bikin botok. Botoknya sendiri dari ikan asin. Nah, ikan asin, pete. Tapi nanti kalau misalnya sudah hampir masak, nah dia ditambah ini, kroto. Jadi kroto ini sendiri bukan daily food, bukan makanan sehari-hari, tapi lebih kayak kalau kita merasa kurang enak badan, butuh suplemen, pakai kroto seperti itu. Karena memang terbukti kroto ini untuk recovery bagus banget untuk pemulihan tenaga. Sekarang kita bikin botok kuah pedasnya dulu, baru nanti tinggal ditambahin topping kroto. Overall setelah dimakan dengan nasi, setelah tercampur semuanya, krotonya tidak terasa. Tapi pasti manfaatnya nanti akan kita rasa, tapi nanti habis makan. Nah, yang pasti kalau misalnya ditanya, apa sih rasanya botok kuah pedas ini? Pedas. Oh. Suatu saat berkesempatan mampir ke sini harus nyobain botok kuah ikan asin dengan pete. Yang pasti pedasnya bikin garuk-garuk kepala. Aduh.